Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang listrik searah. Masih ingat tidak? Apa itu arus listrik? Kenapa listrik bisa mengalir ya? Ayo kita lihat kembali dengan menyaksikan video ini. Oke? Coba bayangkan pada saat kita berada di atas perahu di sungai. Aliran sungai ini sama dengan aliran listrik pada suatu kawat. Ketika kita bilang aliran sungai, sebenarnya yang kita maksud itu kan aliran airnya. Nah, begitu juga dengan aliran listrik. Sebenarnya yang mengalir itu adalah muatan listrik negatif atau elektron. Jadi, arus listrik adalah muatan yang melewati pengantar listrik pada periode waktu yang tertentu. Arus listrik ditemukan oleh Benjamin Franklin. Dia berasumsi arus listrik mengalir dari benda yang kelebihan muatan ke benda yang kekurang muatan. Lalu pada abad ke-19 para ilmuwan sadar bahwa yang mengalir sebenarnya adalah elektron dari benda yang bermuatan negatif ke bermuatan positif. Karena sudah terlanjur dan tidak terlalu berpengaruh asal digunakan dengan konsisten, akhirnya para ilmuwan tidak merubah arus tadi. Selanjutnya adalah tegangan. Tegangan atau voltase adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik sebesar satu kolom. Jadi, kalau kita mau arus listrik mengalir, kita harus punya sumber tegangan atau beda potensial listrik di rangkaian itu. Semakin besar beda potensial, semakin besar arus listrik yang mengalir. Tapi, tidak cuma beda potensial saja yang mempengaruhi arus listrik. Sama seperti aliran arus air, arus listrik bisa juga diperlambat atau dihambat. Misalnya ada air yang mengalir dalam pipa, kemudian di tengahnya kita sumbat dengan spons. Spons ini bakal menghambat aliran air, tetapi karena spons memiliki lubang-lubang, maka airnya masih bisa melewati spons, tetapi jadi lebih lambat. Nah, sama seperti spons tadi, di dalam rangkaian listrik ada material-material yang bisa dilewati elektron tetapi tidak efektif seperti kawat biasanya. Nah, ini disebut dengan hambatan atau resistor. Kalau kita sudah tahu besar hambatan pada suatu komponen listrik, kita bisa tahu berapa tegangan di kedua ujung resistornya jika kita tahu berapa arusnya. Atau sebaliknya, dengan menggunakan hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Nah, masih mudah kan? Tapi bagaimana kalau rangkaiannya bercampur? Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, atau lampunya jadi 3, atau baterainya yang jadi 3. Nah, kita bahas di pertemuan selanjutnya ya.